Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat onlineku dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supriyanto, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Sosiologi Agama semester 6. Di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama, maka saya akan mereview satu materi yang telah dipelajari, yakni yang bertema mengenai pengertian remaja dan pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Tapi teman-teman, sebelum memasuki materi kita pada video kali ini mengenai remaja dan pendidikan, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi mengenai apa itu remaja, berapa usia remaja, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin teman-teman sekarang ini yang melihat video ini bahkan akan memasuki masa remaja, atau sekarang teman-teman semua sudah memasuki masa remaja atau sudah melewati bahkan masa remaja. Maka dengan demikian saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata remaja. Bahkan bagi teman-teman yang sudah melewati masa remaja, tentunya kalian memiliki cerita tersendiri. Bahkan masa remaja kalian mungkin kelam, mungkin masa remaja kalian membahagiakan, mungkin masalah remaja kalian penuh problema, mungkin masalah remaja kalian tidak ada cerita, mungkin masalah remaja kalian penuh percintaan, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki masa remaja dan cerita masing-masing. Berbicara mengenai pendidikan, saya yakin teman-teman juga sudah paham mengenai pendidikan, karena di masa-masa sekarang ini tentunya teman-teman ada yang sedang mengalami pendidikan, mungkin pendidikan SD, SMP, dan lain, baik pendidikan formal maupun non-formal, baik pendidikan dari keluarga, dari sekolah, dari masyarakat, tentunya teman-teman sekarang ini sedang mengalaminya. Maka sebelum memasuki materi tentang remaja dan pendidikan, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada remaja-remaja yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Mungkin bisa dikatakan remaja, mungkin dia bisa dikatakan masih kanak-kanak, atau dia dikatakan dewasa. Bagaimana keseruannya? Simak terus videonya. Halo teman-teman, sekarang sudah ada siapa nih? Perkenalkan namanya dan umurnya kepada teman-teman. Halo, nama saya Yuni, umur saya 14 tahun. Oke, namanya Yuni, umur 14 tahun. Yang sebelah ini? Nama saya Arin, umur saya 14 tahun. Arin, umurnya 14 tahun. Oke, nama siapa? Tiwa, umur 16 tahun. Tiwa, umur 16 tahun. Adel, 13 tahun. Adel, umur 13 tahun. Oke, jadi kakak mau nanya nih sama kalian. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu remaja? Kalau Yuni? Kalau menurut saya remaja itu perpindahan dari anak-anak ke dewasa. Oke, kata Yuni, remaja itu perpindahan anak-anak ke dewasa. Kalau menurut Arin nih, gimana nih remaja? Remaja itu pertumbuhan dari anak-anak ke dewasa yang Oke, yang besar. yang tumbuh. Oke, perpindahan anak-anak ke dewasa yang tumbuh, kata Mbak Arin. Pengertian remaja. Kalau Adel? Pertumbuhan. Oke, remaja itu pertumbuhan. Kalau Tiwa? Seseorang yang telah mengalami pubertas. Oke, seseorang yang telah mengalami pubertas. Oke, selanjutnya kira-kira umur memasuki masa remaja itu di kisaran usia berapa menurut Yuni? 14 sampai 17 tahun. 14 sampai 17 tahun. Kalau menurut Arin? Umur 14 sampai 19 tahun. Oh, jadi menurut Arin 14 sampai 19 tahun. Umur remaja itu dimulai dari berapa hingga berapa? 14 sampai 18. Oke, 14 tahun sampai 18 tahun. Oke. Umur 12 tahun sampai 17 tahun. Oke, 12 tahun sampai 17 tahun. Lalu, kalian tahu nggak sih permasalahan remaja yang kalian ketahui saja? Apa permasalahan remaja yang kalian tahu? Biasanya nakal. Nakal, oke. Kalau menurut Arin? Sering tahu. Sering tawuran. Remaja itu sering tawuran. Lalu, ada lagi? Cukup. Kalau Arin? Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Oke, sekarang kakak mau nanya sama Yuni sama Arin mengenai pendidikan. Kan kalian umurnya, Yuni tadi udah 15 tahun, Arin udah 14 tahun ya? Arin 14 tahun, jadi kalian tahulah pendidikan itu apa. Kalau menurut Yuni, pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah tempat mencari ilmu untuk menjadi lebih baik. Oke, kalau menurut Yuni, pendidikan adalah tempat mencari ilmu untuk menjadi yang lebih baik. Kalau menurut Arin? Tempat untuk mewujudkan cita-cita. Oh, kalau menurut Arin, tempat untuk mewujudkan cita-cita. Menurut Adel, pendidikan itu apa? Untuk tempat mencari ilmu. Oke, tempat mencari ilmu. Kalau menurut Mbak Tiwa? Kegiatan belajar mengajar untuk meraih cita-cita. Oke, kegiatan belajar mengajar untuk meraih cita-cita.
kasih tahu nih, pendidikan itu kan dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah atau lembaga, dan pendidikan masyarakat. Kalau menurut Yuni, untuk pembentukan jiwa keagamaan pada diri Yuni nih, pendidikan mana yang sangat berpengaruh? Mungkin keluarga dan masyarakat. Oke, keluarga dan masyarakat. Kalau menurut Arin? Keluarga dan masyarakat. Oke, kalau menurut Arin juga keluarga dan masyarakat. Menurut Adel sama Mbak Tiwa nih, yang paling penting dari ketiga tersebut yang sangat mempengaruhi keagamaan Mbak Adel dan Mbak Tiwa ini dari mana? Kalau Mbak Adel? Dari masyarakat dan keluarga. Oke, dari masyarakat dan keluarga. Kalau Mbak Tiwa? Lembaga dan masyarakat. Lembaga dan masyarakat. Jadi berbeda jawabannya ya. Ada yang dari masyarakat dan lembaga, ada yang dari keluarga dan masyarakat. Oke. Menurut Arin, Yuni, Tiwa, dan Adel, kenapa sih menurut Arin tadi milih itu? Kenapa? Karena keluarga itu lebih dekat atau bagaimana? Keluarga lebih dekat dengan kita dan masyarakat, kita membutuhkan masyarakat untuk membangun di lingkungan sekitar. Oke. Ini pilihannya gimana? Kalau keluarga itu mungkin yang pertama kali mengajari kita kan ya. Iya. Lalu kalau masyarakat itu mungkin lebih ke toleransinya atau bagaimana? Oh, tempat belajarnya Iya. ngaji gitu ya. Oke. Kalau keluarga yang mengajari kita pertama, kalau menurut Joni, kalau masyarakat itu tempat belajarnya, tempat belajarnya. Oke, kalau menurut Tiwa? Kalau lembaga kan apa ya, mendidik kita dari awal. Oke, mendidik kita dari awal. Ya, kalau masyarakat Apa karena ngajinya di tempat lingkungan masyarakat? ya bisa jadi. Oh iya, bisa jadi. Kalau Adel, apa nih? Ayo, paling kecil nih. Kalau sekolah apa nih? Apa karena banyak teman, tempatnya ada guru atau apa? Iya, sama keluarga ya. Ya, kalau keluarga, tempat yang ngajarin pertama atau bagaimana? Oke, hampir sama jawabannya. Oke, terima kasih kepada Arin, Yuni, Tiwa, dan Adel udah mau kakak tanya-tanya, udah mau jawab dengan sejujur-jujurnya ya. Oke, kembali ke penjelasan. Dadah. Oke, itulah tadi pendapat dari teman-teman kita sekaligus jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya terkait remaja dan pendidikan. Oke, sekarang kita masuk materi pembahasan mengenai remaja dan pendidikan sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Secara umum, menurut para tokoh-tokoh psikologi, remaja dibagi menjadi 3 fase batasan umur, yaitu: yang pertama, fase remaja awal dalam rentan usia 13 hingga 15 tahun. Yang kedua, fase remaja dalam rentan usia 15 hingga 18 tahun. Yang ketiga, fase remaja akhir dalam rentan usia 18 hingga 20 tahun. Lalu, apa itu masa remaja? Masa remaja atau yang sering disebut pubertas merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa remaja disebut peralihan karena mereka harus meninggalkan yang bersifat kekanak-kanakannya serta mempelajari perilaku dan sikap baru menjadi dewasa. Mereka bukan lagi disebut anak-anak dan juga bukan orang dewasa. Sifatnya juga sebagian tidak menunjukkan kekanak-kanakan tetapi juga belum menunjukkan sebagai orang dewasa. Remaja juga lekat dengan usia yang bermasalah. Pemecahan masalah bagi mereka tidak seperti masa sebelumnya yang bisa dibantu oleh orang tua atau guru mereka. Akan tetapi mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan orang tua maupun gurunya. Berikut perkembangan-perkembangan yang dialami oleh seorang remaja. Yang pertama, perkembangan emosi. Remaja memiliki ketegangan emosi yang khas atau sering disebut badai dan topan. Menggambarkan emosinya yang tidak menentu, tidak stabil dan meledak-ledak. Hal ini sering diwujudkan dalam bentuk cepat marah, suka menyendiri, cemas, sentimen, nervous, dan lain-lain. Gejala tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan hormon, anemia, kurang kalsium, keluarga yang kurang harmonis, dan lain sebagainya. Yang kedua, perkembangan sosial. Remaja mencari identitas mereka, berusaha menunjukkan siapa diri mereka dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan pergaulan bertambah luas, hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompok. Sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yakni persaingan. Yang kedua, selalu ingin sama dengan kelompoknya. Yang ketiga, mencari perhatian. Yang keempat, sering melanggar aturan dan lain sebagainya. Yang ketiga, perkembangan fisik. Remaja sering disebut perubahan, maka hal ini ditandai dengan perubahan fisik yang pesat, perubahan perilaku, sikap, emosi, dan lain sebagainya. Hal tersebut ditandai dengan biasanya mereka lebih dekat dengan teman-teman sebayanya daripada keluarganya.
Selanjutnya kita membahas tentang pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Sebenarnya apa sih itu pendidikan? Pendidikan menurut Ki Haji Dewantara yaitu pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak. Secara umum, pendidikan adalah bimbingan pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Lalu, apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadian. Lalu apa tujuan pendidikan Islam? Tujuannya yaitu 1. Untuk meningkatkan kesehatan jasmani, 2. Untuk perkembangan akal, 3. Untuk meningkatkan kerohanian, 4. Untuk meningkatkan bersosial, dan lain-lain. Pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah atau lembaga, pendidikan masyarakat. Lalu manakah yang penting dari ketiga pendidikan tersebut dalam pembentukan jiwa keagamaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya pada dasarnya semua pendidikan itu penting dan saling melengkapi. Contohnya saja yaitu pendidikan keluarga. Keluarga sebagai tempat pendidik pertama dalam proses perkembangan rasa keagamaan setiap individu. Kedekatan orang tua dengan anaknya menjadi orang tua sebagai contoh bagi anaknya. Semua perilaku keagamaan orang tua terserap oleh anaknya dan menjadikan bahan identifikasi diri anak terhadap orang tuanya. Yang kedua, pendidikan lembaga. Pendidikan keagamaan dalam lembaga juga ikut berpengaruh terhadap pembentukan jiwa keagamaan anak. Contohnya yaitu banyak sekali tokoh-tokoh keagamaan yang dilahirkan atau dihasilkan oleh kelembagaan seperti pondok, pesantren, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pendidikan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi pendidikan anak di lembaga dan keluarga. Pendidikan agama yang berlangsung di masyarakat harus menjadi penunjang dan pelengkap yang mampu mengembangkan pengetahuan keagamaan seorang anak. Poinnya yaitu pendidikan agama pada ketiga lingkungan tersebut diharapkan agar tidak tumpang tindih, tidak saling melemahkan, dan tidak bertentangan satu sama lain karena masing-masing memiliki pengaruh penting dalam pembentukan keagamaan. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai pengertian remaja dan pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Semoga video ini ada manfaatnya, semoga menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, khususnya diri saya pribadi. Pesan buat teman-temanku semua yang melihat video ini, teruslah belajar, teruslah menuntut ilmu, karena sebesar apapun masalah ketika kita memiliki ilmunya, maka kita akan bisa menyelesaikannya. Sebaliknya, sekecil apapun masalah ketika kita tidak memiliki ilmunya, maka kita akan susah menyelesaikannya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.